proses pengarungan batu bara. Diukur melalui ember yang diberikan oleh Pak Herman. Nah, situs website ini, proses pengarungan batu bara. Jadi tabar ngarunginya lah. Nah, ini cumpuk yang ini. Nah, itu cumpuk lagi nah sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk semua pemirsa channel podcast Susno 2G. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan Bapak Susno tentang berita yang sedang marak, yaitu tentang pertambangan ilegal atau tambang liar. Tampaknya tambang ilegal ini bukan hanya terjadi di batu bara, mungkin juga terjadi pada tambang-tambang lain. Nanti kita akan tanyakan hal ini kepada Bapak Susno. Nah, khusus tambang ini, segala urusan perizinan dan lain-lain itu diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kementerian ESDM. Tapi kenapa semakin ke sini, sepertinya tambang ilegal ini justru semakin marak dan melibatkan berbagai pihak seperti ada penyandang dananya, ada penadahnya, lalu akhir-akhir ini malah merebak sampai ke aparat keamanan dan aparat pemerintah. Bahkan yang terakhir kita dengar ada seorang, kalau boleh saya sebutkan namanya, yaitu Ismail Bolong, menyebutkan bahwa beliau sempat menyetor, boleh kita bilang menyetor, sejumlah uang untuk mengamankan tambangnya kepada aparat atau petinggi Polri. Bagaimana sebenarnya hal ini? Kita tanyakan kepada Pak Susno. Pak Susno, mudah-mudahan Bapak tadi sudah bisa mendengar sedikit apa yang saya sampaikan ya, nampaknya soalnya Bapak lagi di kebun ya Pak? Di pinggir sawah. Ya itu tadi Pak, sambil di sawah, tapi sambil menyimak berita yang sedang heboh ya Pak ya, tentang tambang ilegal ini. Apa sebenarnya Pak yang Bapak dengar tentang hal tersebut Pak? Tambang ilegal, ini menarik sekali ya. Sejak saya jadi Kapolda, saya jadi Kabarisskrim, ini sudah ada. Tapi belum semarak sekarang. Hebat sekali. Dan tambang ilegal ini betul sekali tidak hanya tambang batu bara, tetapi tambang emas ilegal ada. Bahkan tambang timah ilegal ada, bahkan di darat dan di laut gitu. Terus ada lagi tambang BBM, tambang minyak ilegal gitu di Sumatera Selatan dan di provinsi lain ada. Dan juga tambang-tambang batu bara, batu pasir, batu bara dan lain-lain. Nah, ini marak gitu kan. Betul juga. Kenapa marak? Ini timbul tanda tanya ya. Seolah-olah ini dinikmati gitu kan, ilegal ini. Yeah. Kayak judi lah. Kalau judi itu diizinkan, terhimpun seperti di Malaysia, di Monaco, di mana itu di Macau gitu kan. Nah itu nggak heboh gitu, karena yang dapat duitnya masuk ke negara. Tapi tambang ilegal ini ya begitu, tambah lama tambah marak. Kenapa marak? Ya dinikmati gitu. Siapa yang menikmati? Ya semua yang terlibat. Siapa? Ya pelakunya yang nambang, penyandang dana, penadahnya, yang memberikan fasilitas keamanan, yang melindungi, termasuk preman gitu, preman kampung, preman apa saja lah dapat bagian. Tetapi negara rugi besar gitu ya. Nah ini kenapa saya katakan seolah-olah dinikmati. Loh kok pemerintah bersama DPR yang membuat undang-undang, yang membuat peraturan, dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Seolah-olah nggak tahu gitu. Seolah-olah nggak tahu kok diam saja gitu. Diam saja, lepas tangan. Nggak pernah dievaluasi. Mestinya kan dievaluasi mengapa terjadi tambang liar.
Saya heran ya, kenapa tidak dievaluasi, kenapa dibiarkan? Nah, apakah ikut nikmati juga gitu kan? Ini tanda tanya gitu. Ya begitulah. Saya mengikuti perkembangan ini. Berarti apakah artinya ini karena tambang ilegal tersebut dilindungi, Pak, dalam tanda kutip, dilindungi oleh aparat hukum? Dilindungi karena ya kalau saya katakan dilindungi ya bagaimana ya? Tapi nyatanya begitu, nggak ditangkap gitu. Ya apa dinikmati gitu. Jadi ada yang ditangkap ada. Ya sama dengan judi. Yang ditangkap ada banyak. Yang tidak ditangkap ya banyak. Gitu kan. Lah buktinya kemarin begitu Kapolri teriak judi tangkap gitu. Judinya langsung habis, banyak yang lari. Yang ketangkap ada juga gitu. Nah, pertanyaan yang ketangkap kenapa? Nah, sama dengan tambang liar ini atau tambang ilegal ini. Yang ketangkap kenapa gitu? Yang nggak ditangkap kenapa? Wong itu nambang itu lebih parah dari judi ya. Kalau judi online nggak kelihatan ya. Kalau nambang liar kelihatan. Karena apa? Lahannya bukan lahan 1 meter kali 1 meter kayak kuburan gitu. Lahannya kan berhektar-hektar luas gitu. Dan nambangnya nggak pakai pacul, nggak pakai linggis. Nah, yang ilegal yang dilindungi, bukan dilindungi ya, yang terlindungi ya. Itu bisa sengaja dilindungi, bisa nggak sengaja dilindungi gitu. Saya sebut aja terlindungi. Itu kan pakai alat berat ya, pakai bulldozer, pakai ekskavator, ada lagi mobil dump truck yang ngambil, dan tumpuan kalau dia tambang batu bara tumpuannya ya besar sekali kayak gunung gitu ya. Demikian juga tambang emas gitu. Itu ribuan manusia di lokasi tambang itu. Dan apa? Itu kan menggunakan air, menggunakan mesin untuk ngisap dan menggunakan mesin sedot gitu. Dan mereka berpondok di situ gitu. Atau berpondok apa itu namanya? Buat tempat tinggal sementara di situ kan. Nah, ribuan manusia. Demikian juga untuk tambang minyak ilegal seperti di Sumatera Selatan ya. Itu banyak sekali menggunakan pompa pengisap, tenaga listrik, dan mobil-mobil tangki gitu. Nah, tambang batu bara apalagi lahannya luas, bisa ratusan hektar. Kemudian alatnya ada dump truck, ada ekskavator, ada bulldozer. Kemudian ada juga mesin pengisap kalau itu pitnya itu tergenang air. Suara mesinnya ya sampai kemana-mana. Batu bara yang diangkutnya ya lewat jalan. Kemudian dikapalkan gitu kan, dikapalkan untuk dijual. Kadang-kadang tidak dijual di dalam negeri saja ya, dijual sampai ke luar negeri. Dan ini pelakunya siapa? Ya pelakunya ya masyarakat yang tidak punya izin nambang, baik masyarakat setempat atau masyarakat yang datang dari daerah lain. Kemudian mereka berkelompok, ada yang melindungi atau terlindungi karena hasilnya bagus, banyak yang melibatkan diri sesuai kekuasaannya masing-masing. Ada yang punya tanah, ada yang punya alat, ada yang punya modal, ada ya aparat yang berwenang menangkap, menahan, ada yang berwenang mengamankan, ada yang berwenang untuk tidak mengganggu gitu. Dalam hal ini kelompok preman dan lain-lain. Pokoknya berpuluh-puluh profesi bergabung jadi satu menikmati tambang liar ini. Ya. Kan ada apa-apa dengan LPPJ. LPPJ belum memastikan apa-apanya, belum ada sama sekali. Kita lagi hanya memantau, sebatas memantau. Jadi silakan nanti untuk perkembangan selanjutnya kita belum tahu. Namun yang benar, IOP ini IOP LPPJ. Terima kasih. Bahkan ada pakar yang mengatakan ini kalau terjadi terus-menerus negara dirugikan sampai ratusan triliun katanya. Benar apa enggak hitungan itu saya nggak tahu. Allahu a'lam bishawab juga. Tapi besar sekali. Melihat yang terangkat di permukaan melalui medsos ya. Satu institusi saja, seorang petingginya itu bisa di story per bulan berapa itu 2M. Dan itu tidak seorang ya. Tentunya ada pada level daerah,
dan saya lihat surat bocorannya itu sampai ke level paling bawah gitu, ke percikan juga. Dan bukan hanya institusi penegak hukum saja, institusi keamanan, aparat pegawai negeri sipil, kemudian lain-lain juga dapat. Apakah Kementerian SDM dapat? Nggak tahu saya. Silakan dinilai sendiri. Ya buktinya Kementerian SDM saja diam gitu, nggak nggak melakukan upaya apa-apa, nggak mengevaluasi mengapa hal ini terjadi. Mestinya kan dievaluasi. Kok terjadi seperti ini? Kenapa? Berpuluh-puluh tahun kok kebocoran. Nah, Kementerian Keuangan ya mestinya tahu hal ini merugikan negara, ya berteriak dong. Jangan hanya penambang yang berizin saja yang disalahkan. Karena penambang yang berizin itu menjadi kambing hitam dia. Seolah-olah dialah yang merusak lingkungan, seolah-olah dia tidak bayar pajak, seolah-olah dia tidak membayar kewajiban apa-apa. Pembayaran penambang yang berizin itu sudah sangat-sangat tertib. Dia harus membuat rencana produksi, dia harus membuat petahnya, dia harus begini, dia harus begitu. Bahkan tumpukan batu baranya pun tidak boleh ditempatkan di tempat lain. Bahkan kemana harus menjualnya, termasuk berapa persen dalam negeri, berapa persen keluar negeri, sudah diatur oleh pemerintah. Dan kewajiban restribusi, kewajiban pajaknya pun ditetapkan oleh pemerintah dengan harga yang sudah dipatok. Kemudian yang tidak memenuhi kuota menjual di dalam negeri pun kena dom, gitu, kena denda. Nah, beda dengan tambang liar gitu atau tambang ilegal. Jadi kita harus objektif di dalam menilai siapa sih yang mempermainkan dunia pertambangan ini. Nah, timbul pertanyaan, apakah tambang liar itu tambang ecek-ecek gitu, kecil-kecilan atau kaleng-kaleng, hanya nambang 1 hektar, 2 hektar dengan hasil sekarung, 2 karung gitu batu bara. Oh enggak, kan pernah dihebohkan bahwa pendananya itu tambang liar itu ya seorang wanita cantik yang dulu pernah kan di medsos kan, yang mendanai sampai ratusan miliar dan sulit disentuh hukum. DPR pun udah nyebut gitu dulu, tapi saya nggak tahu siapa namanya. Katanya berdomisilinya di luar negeri. Ya kalau memang ada sang putri yang mendanai itu ya tangkaplah. Kalau benar ya, saya hanya mengutip berita aja lah. Maklumlah petani kampung gitu, suka-suka juga nonton apa YouTube gitu. Baik, berarti dari apa yang Bapak gambarkan tadi, penambangan ilegal ini kan bukan hanya berjalan 1 atau 2 tahun yang lalu, berarti sudah lebih lama, bisa puluhan tahun yang lalu, Pak. Iya, pertama penambangan liar ini atau penambangan ilegal ini sudah berjalan puluhan tahun. Kedua, tidak hanya pada sektor batu bara saja, tetapi mineral lainnya. Emas, kemudian timah, kemudian minyak bumi, kemudian galian C, batu, pasir. Ya, di Jawa Timur kan ribut terus itu tambang-tambang ilegal itu kan. Dan tambang-tambang lain gitu. Ya bisa intan, bisa permata lain. Ini sudah terjadi. Nah, timbul pada sore hari ini kita bicarakan mengapa itu terjadi. Dan mengapa itu seolah didiamkan. Ya, begitu. Ya, jadi apa sebenarnya Pak akar permasalahannya kalau menurut ini penglihatan Bapak, penelitian Bapak begitu? Ya, saya ini kan orang kampung ya, petani di dusun gitu. Mungkin kajian saya keliru. Saya ini kan tidak suka mengkaji-kaji ya, tapi duga-dugaan saya karena pengalaman saya dinas dulu, kemudian saya melihat di lapangan. Karena di Sumatera Selatan juga banyak ya, ada tambang emas liar ada, tambang batu bara liar ada, tambang Pulau Bangka itu ada tambang timah liar di darat dan di laut ada. Terus ada tambang minyak liar ada, yaitu di Musi Banyuasin dan lain-lain ada. Nah saya lihat mengapa mereka nambang itu.
Ya, dia yang melibatkan diri dalam penambangan itu bukan rakyat biasa, bukan rakyat yang buta huruf, rakyat kecil itu, bukan rakyat yang berduit gitu, yang memang mereka tidak wajar untuk membuat pertambangan rakyat. Mereka bukan, mereka menggunakan kesempatan di antara apa namanya abu-abunya aturan, sulitnya aturan. Nah, timbul pertanyaan, mengapa terjadi? Mengapa terjadinya ini? Ya ini karena kesalahan pemerintah. Saya katakan kesalahan pemerintah. Siapa pemerintah dalam hal ini? Yang diberi kewenangan oleh undang-undang pemerintah untuk ngurus masalah tambang ini adalah Kementerian SDM, Energi Sumber Daya Mineral. Mengapa? Karena aturan yang dia buat untuk tambang, kalau tambang yang IUP-nya jelas, tambang besar-besar itu jelas aturannya dan bisa dilaksanakan karena mereka punya modal, punya tenaga, punya orang pinter, jadi gampang dia nyusun aturannya. Tapi kalau tambang rakyat, kenapa tambang rakyat itu sulit sekali legal berizin? Ya pertama, tambang rakyat itu hanya diberikan kepada rakyat yang bermukim di situ. Satu. Kedua, tambang rakyat itu bisa dilakukan di daerah yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa kawasan itu boleh untuk tambang rakyat. Nah, banyak daerah yang belum menetapkan apa namanya peruntukan. Peruntukan kan daerah itu kan dibagi-bagi peruntukannya itu daerah pertambangan, daerah pemukiman, hutan lindung dan sebagainya. Banyak daerah yang belum menyusun itu. Jadi kalau peruntukan daerahnya boleh tidak untuk tambang rakyat, belum ada ya gimana rakyat mau menambang di situ? Wong belum diatur. Siapa yang harus ngatur itu? Yaitu pemerintah daerah. Itu belum ada. Kebanyakan hampir 80% belum ada. Jadi tata ruangnya belum diatur. Yang ketiga, rakyat harus mengajukan perizinan gitu. Ya masa ngurus hanya secuil kayak gitu aja harus ke pusat. Kan kemudian syarat lain apa? Syarat lain itu harus ada kajian lingkungan hidup, petanya, koordinatnya, topografinya, macam-macam titik bengek. Ya kalau rakyat yang sekolahnya SD, dia untuk membaca saja nggak bisa, disuruh membuat persyaratan kayak gitu jelimet, ya sampai kiamat pun nggak akan. Jadi siapa yang tidak mengizinkan, yang mempersulit itu? Ya pemerintah sendiri. Dalam hari ini Kementerian SDM. Mudah-mudahan Kementerian SDM menilai. Karena Kementerian SDM itu membuat aturan sesuai dengan daya pikir mereka. Dikira rakyat di desa itu pinter-pinter semua, berduit semua. Lah salah lah, aturannya nggak membumi, membuat peraturan yang tidak turun ke bumi. Kenapa? Ya kemungkinan yang di Kementerian SDM itu sarjana, S2, S3, profesor dan sebagainya, dia buatlah aturan yang sesuai otak mereka. Ya tidak akan. Ya buktinya apa? Saya ini bukan sembarang ngomong. Buktinya sampai hari ini berapa tambang rakyat yang izinnya bisa diterbitkan. Mana mungkinlah rakyat itu yang tinggal di desa hanya ngurus untuk 1 hektar atau 5 hektar sampai ke kementerian, melewati provinsi, harus dilengkapi titik bengeknya. Nggak akan lah, nggak akan. Jadi artinya akibat dari sulitnya aturan yang dibuat oleh Kementerian ESDM yang jelimet, yang sesuai dengan standar otak mereka, rakyat nggak bisa membuat itu, ya rakyat mati kutu. Akhirnya apa? Rakyat dalam negara Indonesia yang merdeka, yang sudah nggak ada POC-nya ini, hanya jadi penonton. Penonton tambang minyak bumi, penonton tambang emas, penonton tambang batu bara. Kemudian yang dia dapat apa? Debu, penyakit, kemudian tanah dibeli dengan harga murah. Terusir mereka, kemudian kerusakan lingkungan hidup. Ayo, Kementerian Lingkungan Hidup. Ayo, Kementerian Kehutanan yang begitu saja menarik tanah rakyat dijadikan hutan produksi dan hutan lindung dengan peta dari atas. Ayo, Kementerian yang bertanggung jawab ESDM turun dong ke bawah.
Anda pinter-pinter lihat apa persyaratan izin tambang rakyat itu. Lah, karena persyaratan izin tambang rakyat itu sulitnya setengah mati dan tidak mungkin ditembus oleh rakyat, akhirnya bermainlah pemodal-pemodal. Dia modali rakyat-rakyat itu disuruh nambang. Kemudian pemodal inilah yang pinter. Dia kasih alat berat, dia beli hasil tambang itu, kemudian dia minta perlindungan dari aparat yang berwenang. Apakah Kementerian SDM ikut? Saya nggak tahu. Allahu alam bisawab. Yang jelas ini berlangsung. Akhirnya apa? Tambang rakyat tadi dengan nama tambang rakyat, mengatasnamakan rakyat, sebenarnya itu bukan rakyat, tapi tambang pemodal kelas kakap, tidak berizin, tidak bayar pajak, tidak bayar restribusi, tidak juga ganti rugi lahan karena kerjasama dengan pemilik lahan. Tidak juga membuat untuk reklamasi, ada dana reklamasi. Semua dana dia bagi-bagi kepada yang berwenang, yang menikmatinya siapa? Ya pemodal. Ya ibaratnya bandaranya lah yang nikmati. Dan itu berlangsung lama. Kenapa berlangsung lama? Ya mungkin banyak yang nikmati. Akhirnya aparat keamanan menikmati, aparat penegak hukum menikmati, aparat sipil menikmati, dan lain-lain. Preman juga menikmati. Siapa yang korban? Yang korban rakyat lagi. Kenapa saya tahu begitu? Saya ini rakyat, saya ini orang kampung. Kemudian di kabupaten saya juga terjadi. Ya di Muara Enim sekarang ini. Terjadi tambang rakyat. Sudah bertahun-tahun. Kenapa nggak ditangkap? Gubernur sudah datang ke situ. Dari Kementerian SDM sudah datang ke situ. Ya Allahu alam bisawam. Siapa yang disalahkan? Rakyat. Tapi siapa yang menikmati yang terbesar? Ya orang-orang yang punya kekuasaan. Yang punya kekuasaan, yang punya kewenangan, dan orang-orang yang punya modal. Rakyat lagi yang jadi korban. Janganlah salahkan rakyat, selalu rakyat salah. Rakyat itu yang sengsara. Yang punya tanah itu, sebelum Indonesia ini ada, tanah itu milik rakyat, hak ulayat, turun-temurun. Belum ada Indonesia. Begitu Indonesia merdeka, rakyat menyerahkan kedaulatannya atas tanahnya itu kepada pemerintah. Diaturlah di dalam konstitusi kita, pasal 33, bahwa segala isi perut bumi ini, di atas dan di bawahnya, dikuasai oleh negara. Untuk kemakmuran bersama. Tapi apakah rakyat makmur? Tidak. Di mana ada tambang, disitulah rakyat menderita. Kemudian dikasih permen karet yang enak didengar. Ada tambang rakyat. Itu bunyi permen karetnya. Tetapi tak pernah bisa diwujudkan. Kenapa nggak bisa diwujudkan? Ya biang keroknya Kementerian SDM itu. Saya katakan Kementerian SDM. Anda di sana pintar tapi bodoh gitu ya. Kenapa? Anda buat peraturan yang tidak mungkin dikerjakan. Ya cobalah misalnya boleh di ini, nanti yang melengkapinya aturan-aturannya mereka. Diberi bimbingan rakyat supaya rakyat desa yang miskin tadi jadi pintar, jadi berduit, menikmati hasil tanahnya, bisa nyekolahkan anak, anaknya bisa jadi orang pinter, bisa jadi orang maju, bisa jadi menteri SDM nantinya. Jangan dipersulit rakyat, kalau salah rakyat yang ditangkap. Nah sekarang di daerah saya di Lahat sana ada yang ditangkap. Nah padahal pemilik tambang yang berizin sudah mau bekerja sama dengan mereka, asal sesuai aturan yang berlaku. Kenapa? Pemilik tambang tahu, kalau rakyat mau ngurus izinnya, nggak akan tembus. Halo, Kementerian Pertambangan, atau Kementerian apa tadi? SDM ya? SDM. Nah, rubahlah aturan itu. Itu bukan kitab suci, Anda yang membuat aturan itu. Nggak masuk akal gitu aturan itu. Ya saya berani katakan gitu ya karena saya tahu persis lah. Kampung saya kok saya tahu. Jadi cobalah. Siapa rakyat yang bisa ngajukan itu? Nggak bisa.
Nah, tambang liar akan jalan terus, nanti korbannya rakyat lagi. Jadi ini terjadinya tambang liar ini produk dari rakyat. Terjadinya kerjasama antara pemodal dengan aparat keamanan, aparat sipil, dan lain-lain akibat dari kelirunya kebijakan Kementerian SDM. Ini yang harus dievaluasi, ini yang harus dibenahi. Artinya celah ini kan berarti berpotensi untuk merugikan negara ratusan, mungkin bahkan triliunan ya Pak, kalau nggak salah. Ya misalnya kita hitung matematisnya lah gitu Pak. Ya bisa Mungkin nggak jadi. Pak? Mungkin karena ini kan melengkapi semua sektor ya, batu Iya. bara, minyak bumi, emas, timah gitu kan. Tetapi karena mengapa dia rugi? Karena tidak bayar pajak, tidak bayar retribusi, tidak ada pajak ekspor dan lain-lain, semua tidak. Semua masuk kantong. Tapi bukan rakyat yang dapatnya. Rakyat dapatnya kecil gitu kan. Sekedar tidak kena debu, tidak dapat uang debu aja ya. Yang dapat itu adalah penyandang dana dan aparat yang berwenang gitu ya, yang berwenang nangkap, yang berwenang untuk keamanan, yang berwenang untuk itu, mereka pura-pura tidak tahu, tutup mata tapi melek gitu. Karena tutup mata tapi melek, mereka itulah yang menikmati, rakyatnya enggak gitu. Nah ini kalau betul-betul kita mau memihak kepada rakyat, berilah kesempatan rakyat itu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 20 ya, yang perubahan Undang-Undang 3 2009 atau berapa itu saya lupa, itu memberi kesempatan untuk tambang rakyat. Tetapi aturan pelaksanaannya diatur oleh keputusan menteri. Keputusan menteri nomor berapa ya? Saya nomor-nomor ini saya udah pusing Pak. Tahunnya saya bibit ya. Nomor 96 tahun 2021 kalau nggak salah ya. Itu syaratnya jelimet gitu, susah gitu. Ya kalau orang pinter di Jakarta, di kementerian ya mungkin gampang katanya. Karena mereka pakai copy paste, ngetik di komputer, tapi kalau rakyat mana tahu dia itu. Apalagi kalau dikaitkan dengan tata ruang. Apakah itu sudah merupakan kawasan yang boleh jadi tambang rakyat apa enggak? Enggak tahu rakyat. Itulah, permudahlah yang gitu-gitu. Jadi jangan sampai ada kalau ada slogan atau kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Dipermudah. Ya, Presiden Presiden Jokowi sudah mengatakan, ajaklah rakyat atau badan usaha desa. Ya, yang paling gampang ajaklah koperasi, berikanlah kesempatan pada rakyat untuk itu. Negara ini pemiliknya rakyat, Bung. Sebelum ada Indonesia, rakyat itu sudah turun-menurun dari nenek moyang menguasai tanah ini. Kemudian rakyat menyerahkan kedaulatan atas tanahnya kepada negara. Jangan dipersulit. Zaman Belanda aja rakyat di mana-mana bisa nambang kok. Nambang emas di nambang Intan di Kalimantan, kemudian di Umbilin sana nambang batu bara, kemudian distorkan nambang timah di Pulau Bangka, kemudian hasilnya distorkan kepada perusahaan Belanda atau apa itu, kemudian rakyat dibayar. Ya dicari jalan yang bagus lah, jangan dipersulit rakyat. Saya sedih itu. Kenapa saya sedih? Saya ini berasal dari kampung, dari kabupaten yang penghasil tambangnya banyak. Di kabupaten saya, Kabupaten Lahat, itu penghasil batu bara, penghasil minyak dan gas, belum galian C yang lainnya, penghasil panas bumi dan lain-lainnya. Janganlah rakyat tersingkir gitu dari tempat kelahirannya. Oke. Baik, kalau begitu dalam pandangan Bapak, kira-kira apa sih Pak yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membabat habis tambang ilegal ini dan sehingga negara tidak lagi dirugikan terlalu banyak gitu Pak? Ya, pertama, apa yang ditulis oleh undang-undang tentang pertambangan, mineral dan batu bara itu betul-betul diwujudkan. Tambang rakyat itu betul-betul diwujudkan. Caranya gimana? Ya jangan dipersulit izinnya. Izinnya tidak dipersulit, bila perlu cukup tingkat kabupaten atau kota, tidak perlu harus begini begitu ya, buat kajian ini kajian itu dan sebagainya, ngajukan izin,
Kemudian yang boleh nambang di situ adalah rakyat betul-betul penduduk situ. Dibuktikan dengan KTP dan dibuktikan dengan kartu keluarga. Kemudian dibuktikan juga dengan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan yang dibuat oleh kelurahan bahwa tanah itu milik dia. Nambanglah dia di situ, setelah nambang hasilnya dijual kemana, diberi, kemudian dipungut pajaknya, dipungut distribusinya, kemudian Dinas Pertambangan memberikan bimbingan teknis dan petunjuk untuk supaya tambang itu memenuhi kaidah-kaidah penambangan yang memenuhi unsur keselamatan bagi para penambang. Dinas Lingkungan Hidup memberikan bimbingan bagaimana mereklamasi lahan setelah selesai ditambang. Lahan itu kalau selesai ditambang, ditimbun kembali oleh pemiliknya akan menjadi lahan yang subur. Kenapa? Seperti contoh di kampung saya di Lahat ya, di bawahnya ada batu bara, di atasnya itu tumbuh-tumbuhan nggak subur tumbuhnya karena panas, di bawah ada arang gitu kan. Begitu diambil batu baranya, ditutup lagi dengan tanah yang lain, topsoilnya diletakkan di atas lagi, maka lahan itu akan jadi subur dan rakyat tahu cara begitu. Nah, jadi Dinas Pertambangan, Dinas Kehutanan memberi petunjuk dan lingkungan. Nah, sekarang ini pemerintah ingin membuat aturan itu yang bagus, yang gampang. Kalau bisa digampang jangan dipersulit. Tapi kadang-kadang kementerian ini buat sulit. Contohnya, tambang berizin. Mereka diwajibkan membuat RKAB, Rencana Produksi Tahunan. Misalnya tambang A, tahun ini akan memproduksi, dia lihat cuaca tidak baik, harga batu bara rendah, transportasi sulit, cukup 200.000 ton setahun. Tetapi terjadi perubahan dunia. Permintaan akan batu bara naik. Kemudian mereka produksi, wah ini kalau gitu bisa 300.000 tahun ini. Ngajukan perubahan itu harus ke kementerian. Ya memang perubahannya bisa online diajukan. Tapi nggak tembus-tembus. Ya, nggak tembus-tembus, nggak bisa-bisa. Hanya merubah angka 200 menjadi 300 supaya produksinya benar, terpantau oleh pemerintah. Nggak bisa. Ini Pak Menteri, kontrol lah. Pak Menteri Pertambangan ini ngerti tambang nggak gitu. Pak Dirjen, kontrol lah itu anak buah Anda itu. Di bawah itu begitu. Kemudian, sekedar untuk membuat apa namanya, saya nggak tahu lah ketentuan dunia pertambangan itu ada yang analisa atau apa-apa yang harus dibuat oleh pemilik tambang yang diajukan. Saya lupa karena saya ini bukan orang pertambangan ya, bukan teknis itu. Mereka ngeluh, kenapa? Mereka bisa membuatnya pemilik tambang ini, tetapi kalau buatan sendiri nggak bisa. Harus dinilai oleh suatu perusahaan konsultan resmi daripada Kementerian Pertambangan. Yang ngerjakannya perusahaan tambang, tapi harus dicap dan ditandatangani oleh konsultan. Dan bayarnya mahal, di atas 50 juta. Kalau nggak dicap dan ditandatangani oleh perusahaan itu, Kementerian SDM dalam hal ini Dirjen, apa itu namanya, menolak. Nah ini korupsi ini, KPK turun tangan lah, ini permainan di Kementerian Pertambangan. Kelihatan bersih tapi main di situ. Nah, rubah aturan, jangan. Apalagi saya dapat keluhan juga meletakkan patok batas pagar tambang. Koordinatnya sudah jelas, batasnya sudah jelas, pemasangan patok nggak bisa dilakukan sendiri. Ya kalau nggak salah begitu ya. Harus oleh konsultan juga. Bayar mahal juga. Nah ini masih banyak lagi hal-hal yang bayar begitu. Jadi ini korupsi terselubung gitu. Nah, Pak Menteri turunlah, Pak Dirjen lihatlah nih. Jadi itu kalau presiden atau pemerintah Pak Jokowi udah sangat bagus gitu. Tapi kan presidennya hanya satu orang. Ya menterinya mudah-mudahan bagus, tapi di bawah menteri banyak. Hal-hal yang gini kalau kita tidak tertibkan ini akan terjadi terus permainan-permainan ini ya. Korupsi yang bersembunyi di balik aturan ya Pak. Di balik aturan yang mereka buat sendiri, dan aturan itu bukan mempermudah tapi mempersulit. Ya. Masyarakat menyayangkan jika mereka hanya dapat menghirup debu bara tanpa diperbolehkan penambangan.
Jadi tinggal gimana kebijakan dari pihak gubernur, presiden, dan bupati untuk menyikapi masalah masyarakat Merapi, khususnya Merapi area ini. Baik Pak, untuk menutup bincang-bincang kita kali ini, apalagi yang ingin Bapak sampaikan Pak? Ya, yang saya ingin sampaikan kalau betul memang kita ini saya rakyat ya yang punya negara. Rakyat saya yang punya negara loh sekarang. Hanya bersuara gitu, menyuarakan, memberi masukan. Kadang-kadang maksudkan itu pedas, nggak enak didengar, tapi tolong diterima dengan baik. Jangan nanti dicari kesalahan saya, wah Pak Susno ini ngeritik gini-gini, banyak salahnya, waktu kecil pernah maling mangga gitu, ditangkap nanti saya. Ya Anda lagi berkuasa saat ini bisa. Tapi jangan nilai siapa yang menyampaikan, lihatlah isinya itu, perbaikilah. Masa tambang ilegal sekian puluh tahun nggak bisa dirubah, nggak bisa diberantas. Ya aturannya yang keliru. Menterinya udah berapa kali diganti aturannya. Berarti aturannya yang harus dirubah. Kemudian ya bagaimana kalau di daerah itu tata ruangnya belum ditentukan, ini boleh tambang rakyat apa tidak. Ya berarti seumur umur nggak akan bisa ada tambang rakyat di situ. Ya carilah jalan keluarnya, bukan dicari jalan penutup. Perbaikilah. Masa nggak bisa dirubah aturan itu? Pengaturan itu yang buat Anda kok, bukan malaikat yang nurunkan dari Tuhan. Kecuali kalau kitab suci, jangan satu huruf pun dirubah. Kalau aturan yang berprinsip lah, sepanjang bisa dipermudah, kenapa tidak? Satu. Yang kedua, negara ini milik rakyat. Jangan rakyat dijadikan penonton. Jadikan penonton, disengsarakan. Katanya mau tugas negara itu, lihat UUD 45, mensejahterakan. Bukan memiskinkan. Ya, dosa dong kalau nggak dirubah ini. Ya saya kira itu sajalah. Itu suara rakyat dari bawah. Baik, terima kasih untuk waktunya Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini bisa membuka wawasan kita dan menambah pengetahuan yang bermanfaat ya Pak. Kemudian juga dapat melihat suatu masalah atau isu itu secara proporsional dan kita sesuaikan dengan tatanan hukum yang berlaku di negara kita ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih untuk waktunya Bapak, dan untuk teman-teman di luar sana, terima kasih untuk dukungannya selama ini dengan like, subscribe, dan komentarnya. Jangan lupa juga share juga boleh kok. Dan tanda loncengnya juga ditekan, jadi tidak akan ketinggalan dengan podcast Bapak lainnya, karena Bapak selalu menyampaikan informasi yang aktual, berita yang sedang viral, tapi juga ada kabar tentang pertanian, tentang wisata yang tentunya bisa menambah pengetahuan kita semua. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.